Ajaran agama tidak boleh dimasukkan ajaran sekolah negeri. Salah ini. Indonesia tidak melarang agama, nggak ada, dipelajari kok. Apalagi yang bisa dilihat mata. Jadi untuk mengembalikan jiwa kebangsaan, mendidik anak-anak, ini semua sebetulnya sudah tahu, sudah ngerti, tinggal pemerintah. Salah ini. Indonesia tidak melarang agama, nggak ada. Agama di Indonesia itu ada 6 toh. Iya. 6 agama. Semuanya pendatang. Dari luar semua ya Pak? Iya, jadi 6 agama di Indonesia itu semuanya pendatang. Tamu. Nah, kalau dibahasakan bahasa yang kasar ya, penjajah. Agama di Indonesia sebetulnya penjajah. Nah, ini kelemahan bangsa kita, terutama pemerintah. Penjajah kok dikasih tempat, dibiayai, diberi kekuasaan. Ini kesalahan pemerintah. Nah, jadi kalau mau kembali ke jati diri lagi ya pemerintah harus sadar. Kalau masyarakat sudah banyak yang sadar ini. Sudah banyak yang ngerti, yang tahu masyarakat ini. Tapi tinggal pemerintah. Gimana? Ibaratnya pemerintah itu bapaknya orang se-Indonesia. Anak mau apapun kalau orang tuanya nggak mau, apa jadi? Nggak bisa. Makanya terutama itu pemerintah. Pemerintah itu salah. Yang salah bukan hanya pemerintah sekarang. Sejak dulu, sejak Indonesia merdeka itu tata caranya satu ini sudah salah. Jadi yang benar, Indonesia nggak melarang agama, tapi agama jangan dinegerikan. Jangan diberi kekuasaan, termasuk kekuasaan negara. Itu salah pemerintah. Nah dulu zaman Indonesia baru merdeka kan waktu itu agama diberi kekuasaan dinegerikan, ini salah. Jadi yang swasta biar swasta atau yayasan, yang negeri ya negeri gitu loh. Jadi ada bedanya, ada silah-silahnya, ada perbedaannya. Walaupun semua itu tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Diakui dengan sah. Tapi agama itu bukan agama Indonesia. Indonesia nggak ada agama, Mas. Budaya. Ya, budaya. Nah, agama itu budaya. Itu tadi yang saya bilang. Contohnya sekarang yang berkembang Islam. Islam itu budaya Arab. Ayo. Budaya Arab. Budaya Arab. Kenapa kita orang Jawa kok nggak pakai budaya Jawa? Karena ya itu Pak, disirik-sirikan gitu. Nah, orang Arab. Ini walaupun bagaimana kebodohan kita sebagai bangsa Indonesia. Tadi ya untunglah masih ada yang ingat, masih ada yang ngerti. Cuma yang sekarang sedang lupa, sedang mabuk pepaya dengan agama ini, mau sadar apa enggak? Nah caranya sebetulnya ada solusi. Tinggal pemerintah berani enggak memutuskan ini. Jadi misalnya sekarang dimulai dari pendidikan. Sekolah itu ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta. Atau yayasan kan swasta. Kalau sekolah negeri, ajaran agama tidak boleh dimasukkan ajaran sekolah negeri. Kenapa itu Pak? Bukan ranahnya. Sama dengan negeri ini mau diagamakan. Ya toh? Contohnya sekarang sekolahan TK banyak yang gulung tikar, tidak ada TK. Yang ada apa tuh? RA sekarang.
RA itu arahnya kan ke agama sekolahnya. SD gulung tikar, SMP berkurang. Karena apa? Ada satu dua yang dari SD nggak mau masuk SMP. Kadang-kadang anaknya mau sekolah di SMP, orang tuanya minta di yayasan. Nah ini, pemerintah kurang bijaksana ini. Sebetulnya sudah mengerti. Berani enggak membuat keputusan ini. Nah, kalau kita ingin kembali ke jati diri, ya harus dibangkitkan sekolah negeri. Swasta itu ada swasta yayasan, ada swasta yang arahnya di negeri. Namun yang swasta biasa kan bukan milik negeri, itu aja toh. Nah, kalau sekolah yayasan agama ya biar ditanggung agama. Sekarang sekolah negeri harus ada musola. Ini sudah salah. Berarti jiwa kenegaraan kita ini sudah di bawah kekuasaan agama. Contoh saja gini. Oh, agama dinegerikan, ini sudah salah. Contohnya diberi departemen agama itu ya dinegerikan. Nah, dianjurkan supaya sekolah negeri harus ada musola. Ini sebetulnya nggak boleh kalau ingin yang benar. Makanya kebenaran itu penting, Mas. Kalau manusia tidak tahu benar dan tidak tahu salah, salah itu dilakukan karena dianggap benar. Coba sekarang, berani nggak melarang pemerintah? Mengatakan memberi keputusan, sekolah negeri tidak boleh diadakan musola. Nggak berani, Pak, banyak kan. Nah, kalau nggak berani berarti jiwa bangsa ini kerdil. Nah, kerdil. Bangsa kita ini jiwanya kerdil kalau. Ini kan kesalahan pemerintah. Kenapa pemerintah kok nggak berani sama perintah tersebut? Nah, itu. Kenapa pemerintah nggak berani? Tanya pemerintah. Itu bukan ranah saya menjawab itu. Ya benar, saya bisa menjawab. Tapi itulah, kenapa pemerintah kok nggak berani? Kalau kita ini benar-benar bangsa yang besar, ya harus berjiwa besar. Kebenaran lah. Jadi kalau sudah ada titik jelas, kalau gitu pendidikan sekolah negeri tidak boleh diberi musola, jangan. Kalau agama yang lain niru. Yang benar bangsa kita Indonesia itu tidak harus beragama, tapi harus berketuhanan. Harus jiwa Pancasila. Indonesia itu Pancasila, bukan agama. Tapi bangsa Indonesia, generasi kita sekarang ini sudah muncul lagi. Dulu ada P4, sekarang ada P5. P5 ini, ayo bangkitkan, dijalani dan dihayati yang benar. Bukan hanya semu, bukan hanya simbol-simbol saja. Sekarang orang Indonesia ini gimana? Jati dirimu mana ini? Nah, saya ngamati itu di sekolahan ini. Masang bed itu anak sekolah, guru-guru ini kalau ngajari, kalau merintah bed baju itu. Bendera, bed bendera merah putih itu banyak yang salah. Bendera merah putih itu harusnya di sebelah kanan. Di sebelah sini ya, Pak. Kok di sebelah kiri itu salah. Di atas aku nih. Nah, tadi kalau simbol burung Garuda itu di sebelah kiri, ngadapnya ke kanan. Tapi bendera harus di dada kanan. Nek di dada, kalau di bahu ya bahu kanan.
itu yang benar. Di hadapan kantor, di hadapan rumah, bendera harus di sebelah kanan pintu. Gak boleh di sebelah kiri, itu salah. Ini bendera nih, lambang negara, lambang bangsa. Jadi harus di sebelah kanan. Ini saya mengamati di mana-mana. Di sekolahan, anak-anak sekolah, walah. Ini pemerintah ini kok nggak ada kepastian loh. Yang jelas ini ranahnya siapa. Misalnya Menteri Pendidikan, ya Menteri Pendidikan harus ngerti. Jangan presiden aja yang nah presiden itu kan tanggung jawabnya banyak, tugasnya banyak. Kan semua itu kan sudah punya lane sendiri-sendiri ya. Punya jalur masing-masing. Terutama yang di pendidikan, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan ya harus tahu, harus ngerti budaya itu apa. Jadi rata-rata yang dianggap budaya itu hanya kesenian. Ini banyak orang yang tidak ngerti. Dianggap yang dikatakan dibilang budaya itu kesenian. Dianggap hanya kesenian. Kesenian itu kan budaya seni. Budaya adat, budaya spiritual. Itu dianggap seni. Ya, kita harus menjadi tolok ukur. Kita sebagai bangsa negara Indonesia ya harus kita yang benar ya. Kita ini harus jiwa Pancasila. Jadi anak-anak kita di sekolah negeri harus mengerti. Walaupun sekolahan swasta, tetap harus dididik. Kalau mengakui warga negara Indonesia, ya harus jiwa Pancasila. Kalau nggak jiwa Pancasila, berarti orang itu tidak senang Indonesia. Kalau nggak senang Indonesia, ya jangan bertempat di Indonesia. Sekarang ya wong Jawa urip ning Jawa. Sing diterapno sing dienggo pakeme wong Arab. Ayo. Bener apa salah? Salah nih. Bener apa salah? Mengko manungsa urip kudu ngerti bener. Nek salah ya stop, ojo diterusno. Nek bener terusno. Kalau benar langsung, kalau salah stop. Jadi kita jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Orang Jawa itu filsafatnya jelas. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Jadi sebetulnya mudah dipelajari budaya Jawa itu, bisa dipelajari. Oh, yang tidak bisa dilihat mata telanjang bisa dipelajari kok. Apalagi yang bisa dilihat mata. Jadi untuk mengembalikan jiwa kebangsaan, mendidik anak-anak ini semua sebetulnya sudah tahu, sudah ngerti. Tinggal pemerintah. Tinggal pemerintah yang turun tangan gitu. Nah, pemerintah turun tangan. Kalau pemerintah itu wakil Tuhan sebetulnya. Presiden itu wakilnya Tuhan di dunia. Makanya misalnya jaksa, hakim memutuskan ya kalau A, B, B itu bisa kembali. Jadi kalau mau tidak sulit kok. Tinggal berani ngomong apa enggak. Jadi keputusan ini berani enggak mengatakan memutuskan. Kita misalnya memutuskan pemerintah sekolah negeri tidak boleh diberi musola. Enggak apa-apa, siapa yang melarang, siapa yang mau menentang. Kalau diberi musola ya harus diberi gereja,